Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Untuk itu, kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya, nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan ibu guru untuk belajar bersama. Selalu bersikap baik dalam semua perbedaan, terutama toleransi dalam beragama, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum belajar, mari kita biasakan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Kita awali belajar kali ini dengan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS kelas 5 semester 2, tema 8, subtema 3 tentang kegiatan ekonomi. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Ayo amati dan perhatikan kegiatan pada gambar tersebut. Di sini ada 4 gambar, di antaranya ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Kehidupan kita tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi 1. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Dengan kata lain, produksi yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Kegiatan produksi dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi antara lain, petani mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi, pabrik kerupuk, pabrik pakaian, pabrik panci. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Contoh gambar dalam produksi, yaitu membuat kue. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, contohnya penjual mie ayam dan tukang sayur keliling yang langsung menjajakan barang dagangannya kepada konsumen secara langsung dengan cara berkeliling ke kampung-kampung.
Sedangkan distribusi tidak langsung, contohnya sebuah pabrik baju menjual hasil produksinya melalui toko, ruko, butik, dan outlet. Contoh gambar distribusi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen merupakan orang mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk memenuhi taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Berikut contoh gambar sedang mengonsumsi makanan dan pakaian. Di Indonesia banyak jenis ekonomi yang berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi, maka sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya harus bersikap tetap menghormati. Pesaing bukan untuk dimusuhi, tetapi pesaing dijadikan sebagai pemicu atau motivasi untuk selalu berkreasi menjadi lebih baik dan lebih inovatif agar mampu memenangkan persaingan usaha dengan cara meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas produk. Selain bersikap menghormati, pelaku usaha harus menghargai kegiatan usaha orang lain, yaitu dengan cara 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilan orang lain. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Semua kegiatan ekonomi jika dilihat dari skema adalah produsen mengirim hasil produksinya ke distributor guna disalurkan ke konsumen untuk dikonsumsi. Dari kegiatan ekonomi tersebut selalu saling berhubungan karena produsen mendapat keuntungan dari hasil produksinya yang disalurkan oleh distributor. Distributor dapat keuntungan dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen mendapat keuntungan berupa menikmati hasil yang diproduksi oleh produsen. Sehingga tiga kegiatan ekonomi ini saling membutuhkan. Jika salah satu kegiatan ini tidak lagi berperan, maka kegiatan yang lain tidak bisa berkembang. Demikian belajar kali ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.